Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Lalu. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang si Pitung. Dengan perjuangan melawan penjajah, salah satu cerita sejarah yang melegenda dari Jakarta adalah si Pitung. Si Pitung ini adalah salah satu pahlawan yang berani melawan penjajahan Belanda. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut. Pada zaman dahulu, di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Rawabelong, tinggallah sepasang suami istri dengan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut bernama si Pitung. Sejak Pitung kecil, mereka sangat berharap agar anak semata wayangnya itu tumbuh menjadi anak yang baik dan soleh. Oleh karena itu, si Pitung disekolahkan di pesantren milik seorang guru ngaji bernama Haji Naipin. Nah, di pesantren Haji Naipin ini, si Pitung diajarkan mengaji, membaca, menulis, berhitung, dan ilmu bela diri. Si Pitung ini orangnya sangat pandai. Ia merupakan salah satu murid kesayangan dan kebanggaan Haji Naipin. Setelah ilmu yang dipelajarinya cukup, Pitung kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, kedua orang tuanya menyambut kepulangan Pitung dengan rasa senang. Ibunya memasakkan makanan yang sangat lezat. Pitung pun memakan hidangan tersebut dengan lahap. Maklum, karena selama di pesantren ia biasa makan seadanya. Kehidupan Pitung memang sangatlah sederhana. Babenya tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Biasanya ia datang ke ladang orang dan membeli buah-buahan yang masih setengah matang. Harga belinya pun lebih murah. Lalu buah itu diperam, setelah matang baru dijual ke pasar dengan harga lebih tinggi. Maksud mengeluarkan uang hasil menjual kambingnya untuk diserahkan kepada babehnya. Namun uang tersebut tidak ada. Si Pitung lalu kembali ke tempat pertemuannya dengan para preman tersebut. Para preman tak mau mengaku bahwa mereka yang mengambil uang si Pitung. Mereka terus-menerus membantah dan akhirnya Pitung pun mengeluarkan jurus bela dirinya. Ilmu yang didapat dari Haji Naipin sangat berguna pada saat seperti ini. Dan para preman akhirnya menyerah dan mengembalikan uang si Pitung. Pemimpin gerombolan preman yang bernama Rais sangat kagum dengan kehebatan ilmu bela diri yang dimiliki oleh si Pitung. Lalu, pemimpin preman mencari tahu tempat tinggal Pitung dan mendatanginya. Rais berniat mengajak Pitung untuk bergabung menjadi copet di pasar. Kemudian Pitung sangat terkejut dan langsung saja menolak tawaran tersebut. Karena ilmu yang ia dapat dari pesantren sangat melarang perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Setelah itu, Pitung malah memberikan nasihat kepada mereka agar tidak lagi berbuat jahat kepada orang lain. Ia menasihati mereka agar membantu orang yang sedang kesusahan. Mereka pun bingung bagaimana cara membantu orang-orang susah, sedangkan mereka sendiri hidup serta kekurangan. Si Pitung sedang mencari cara dan akhirnya Pitung mendapatkan ide di mana ia dan gerombolan preman itu akan mencopet dan merampok orang-orang kaya yang sombong. Dan hasil rampokannya itu akan mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semenjak Pitung dan kawan-kawannya mulai beraksi, warga miskin sangat senang dan gembira. Kehidupan mereka berubah menjadi sedikit lebih baik. Meskipun Pitung seorang penyelamat bagi kaum miskin, ia tetap dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik. Kompeni Belanda pada waktu itu berkuasa di Jakarta berusaha menangkap Pitung.
Suatu hari ketika beraksi, Pitung berhasil ditangkap. Kemudian ia dijebloskan ke dalam penjara. Namun, Pitung berhasil melarikan diri dengan memanjat atap penjara. Ketika kabur dari penjara, diketahui oleh polisi dan sempat mengejarnya serta menembaknya. Tetapi karena jimat yang dimiliki oleh seorang Pitung menjadikan tubuhnya kebal, tubuhnya tidak bisa ditembusi oleh peluru. Si Pitung lalu melarikan diri dan menjadi buronan polisi. Polisinya mencari kemana-mana, keluarganya pun menjadi sasaran pencarian Pitung. Begitupun juga dengan gurunya, Haji Naipin. Ia bahkan dipaksa memberitahukan kelemahan Pitung. Haji Naipin akhirnya memberitahukan kelemahan Pitung, yaitu ditembak dengan menggunakan peluru emas. Para polisi mencari Pitung ke berbagai wilayah Jakarta. Berdasarkan penyelidikan mereka, Pitung bersembunyi di rumah kekasihnya di Kota Bambu. Ketika Pitung diserang, Pitung masih berusaha melawan, namun para polisi sudah tahu kelemahannya. Polisi langsung menembaknya hingga akhirnya si Pitung tewas. Sebagian orang, terutama orang-orang miskin, Pitung dikenal sebagai pahlawan. Mereka yang sempat dibantu oleh Pitung mengenang jasa-jasanya. Namun, Pitung tetap dianggap penjahat karena menolong orang dengan perbuatan yang tidak terpuji. Jakarta sampai sekarang tetap mengingat kisah perjuangan si Pitung dan teman-temannya. Setelah meninggal, si Pitung dimakamkan di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Makam si Pitung masih ada sampai sekarang. Sedangkan sebuah rumah yang pernah menjadi tempat tinggal si Pitung di daerah Kampung Marundo dijadikan museum kebahariaan untuk mengingat perjuangan si Pitung melawan penjajahan Belanda. Baik, nilai moral yang bisa kita ambil di dalam cerita ini yaitu kita menjadi manusia itu harus berguna bagi sesama. Dan jangan suka membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata kita, dan kebenaran harus kita tegakkan. Kemudian nilai moral individu yang terdapat pada cerita ini ada dua, yaitu pandai dan berani. Begitupun dengan nilai sosial, yang pertama saling tolong menolong dan rela berkorban. Gunakan kemampuan kalian untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ya, itulah penjelasan mengenai cerita tentang si Pitung melawan para penjajah Belanda. Di sini saya memohonkan maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.